Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Berdesa, kembali lagi kita kepada serial Podcast Segala Desa. Jadi Podcast Segala Desa ini adalah podcast yang berbicara tentang segala sesuatu tentang desa gitu. Baik tentang BUMDes, tentang perekonomiannya, dan tentang banyak hal di desa. Sebelum kita lanjut, perkenalkan saya Dia Kalila Rinjani, atau Bapak Ibu bisa memanggil saya Dia, yang akan memandu perbincangan kita hari ini gitu. Nah, podcast Segala Desa episode kali ini akan berbicara tentang kisah inspiratif nih. Kisah inspiratif, kalau minggu lalu kita sudah berbicara tentang kisah inspiratif dari BUMDes begitu ya. Nah, minggu ini kita akan berbicara kisah inspiratif dari BUMDesma. Tapi BUMDesmanya bukan BUMDesma biasa nih, BUMDesma luar biasa. Kenapa? Karena ini bukan BUMDesma reguler seperti itu ya, tetapi BUMDesma yang merupakan transformasi dari Expand PM Mandiri begitu. Kalau misalnya Bapak Ibu belum familiar nih, apa sih Expand PM Mandiri itu apa begitu ya? Itu sebenarnya bisa sering kita dengarnya itu dana bergulir begitu ya. Pada saat dulu itu programnya dana bergulir, lalu menurut amanat dari PP 11 tahun 2021 khususnya di bab 16 pasal 73 itu sudah harus bertransformasi begitu ya, kepada BUMDesma atau Badan Usaha Milik Desa Bersama. Nah, tentunya perbincangan kita hari ini saya nggak sendirian nih gitu, karena kalau saya sendirian nanti nggak asik dan ngobrolnya nanti kemana-mana gitu ya. Nah, di sini saya sudah ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa yang pengalamannya sudah banyak sekali begitu ya di BUMDesma. Di sini pertama ada Pak Endang Taliana, Direktur BUMDesma Nadia, betul ya, LKD Kecamatan Nagrak, dan ada Pak Andrian Syah. Gitu. Iya, Pak Andrian Syah ini merupakan Duta BUMDes Sukabumi yang waktu itu diwakilkan juga begitu ya dalam prosesnya di Hari BUMDes di tahun ini, yang kebetulan juga menepati posisi Kepala Bidang, betul ya, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD Kabupaten Sukabumi. Nah, rekan-rekan berdesa, sebelum kita ngobrol jauh lebih lanjut begitu ya, kita lebih baik sepertinya menonton dulu nih profil dari BUMDesma Nadia LKD Kecamatan Nagrak. Silakan ditonton. Badan Usaha Milik Desa Bersama Nagrak Bina Berdaya LKD dikenal dengan sebutan BUMDesma Nadia yang berlokasi di Desa Nagrak Utara, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Berdirinya BUMDesma Nadia LKD memiliki visi terwujudnya lembaga usaha yang tangguh dan berdaya guna. Dengan mengusung 7 misi dan modal awal masyarakat desa yang berasal dari aset dana bergulir masyarakat yang dikelola UPK DBM Nagrak sebesar Rp392 juta. Dan mulai tahun 2022, UPK DBM Nagrak bertransformasi menjadi BUMDes Bersama LKD, sebagaimana amanat pada pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. BUMDesma Nadia merupakan hasil transformasi dari unit pengelola kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, dengan struktur permodalan terdiri atas penyertaan modal desa-desa sebesar Rp1.151 juta dan penyertaan modal masyarakat desa sebesar Rp9 miliar. Pendapatan usaha BUMDesma Nadia yang diperoleh pada tahun 2022 adalah sebesar Rp2.061 juta dan beban operasional yang dikeluarkan adalah Rp324 juta. Perhitungan laba bersih untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp1.737 juta. Melihat potensi dan peluang usaha, BUMDesma Nadia bergerak pada unit usaha sebagai berikut. Simpan pinjam untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa, seperti penambahan modal untuk meningkatkan kapasitas usaha,
dan pengembangan produksi industri rumah tangga seperti kegiatan kerupuk, keripik peyek, makanan kering dan basah, pengrajin bola dana yang layang, rias pengantin, warung sembako, pedagang kaki lima, warung kelontong, pertanian, dan peternakan. Agen laku Panda BJB BSA atau Basic Saving Account dengan layanan meliputi kegiatan transaksi perbankan, kerjasama dengan Indosat HTC, yaitu penjualan kartu perdana Indosat pasca bayar. Program kerja tahun 2023, Bumdesma Nabia masih mengandalkan unit usaha simpan pinjam sebagai sumber pendapatan. Target tahun 2024 bertambah dengan unggulan usaha lain, yaitu unit usaha Nabia Mart, di samping pengembangan usaha pada sektor real lainnya. Pada tahun 2022, penyaluran pinjaman DBM mencapai 11 miliar 700 juta rupiah, dengan jumlah nasabah kelompok STP adalah 344 kelompok dan jumlah nasabah adalah 3.701 orang, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.264 orang. Saya atas nama Kepala Desa Cisarua, pada hari ini kita menerima bantuan 20 set meja tulis siswa-siswi dan 1 set meja guru. Saya Basroh Ramdansa, Kepala Desa Nagrah Utara. Ada beberapa hal kegiatan, yaitu kegiatan sosial yang dilakukan oleh Bumdesma bekerjasama dengan pemerintahan desa berkaitan dengan dana bagi hasil dari sisa hasil usaha. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bumdesma Nabia, semoga semakin maju. Terima kasih Bumdesma Nabia atas bantuan. Nabia berdaya. Yes! Bumdesma maju. Terima kasih Nabia telah membantu usaha kami. Nabia berdaya. Oke, Sobat Berdesa, gimana nih tadi video profilnya sudah mulai membuat penasaran begitu. Wow, keren sekali. Di sini saya tuh sudah pas nonton begitu ya, tadi sudah wah ini Bumdesma luar biasa nih, Bumdesma Nabianya. Saya di sini sampai meng-highlight beberapa begitu ya. Di sini mulai dari banyak banget pencapaian dari Bumdesmanya, mulai dari pendapatannya itu 2M loh. Betul. Pak Andri, keren sekali. Dan bukan hanya pendapatannya saja, tapi laba bersihnya itu sekitar 1,7 ya, betul. Gitu. Dimana yang kalau saya lumayan sedikit sih Pak ngerti tentang bisnis begitu ya, kalau misalnya laba bersihnya itu lebih dari 50% tuh lumayan hebat, luar biasa begitu pengelolaannya. Nah ini yang sangat perlu diacungi jempol menurut saya. Nah, ini yang sebenarnya saya penasaran nih, Pak Endang. Mungkin pertanyaan pertama ke Pak Endang dulu. Mungkin bisa cerita Bapak sejarah dari pertama kali perjalanan XPNPM ini dikelola begitu ya oleh kelompok, lalu sampai akhirnya memutuskan untuk bertransformasi itu seperti apa sih begitu, Bapak? Baik, terima kasih. Perkenalkan, tadi saya Endang Taryana, Direktur Bumdesma Nabia dari Nagrah Kabupaten Sukabumi. Awalnya itu dari UPK DBM gitu kan ya, yang pada saat itu dana masuk itu dari PNPM gitu kan ya. Program tadi itu yang disampaikan adalah program dana bergulir gitu. Diawali dari tahun 2008 itu diberikan permodalan 392 juta. Itu saya masih ingat benar. Ya. Disalurkan kepada nasabah, tapi ada yang menjadi ciri khas di LKD ini atau di Bumdesma ini. Kelompoknya itu bukan kelompok pribadi, Bu. Tapi kelompok ibu-ibu nih gitu. Jadi pasarnya ini kelompok ibu-ibu. Kenapa kok ibu-ibu gitu, tidak laki-laki kan gitu ya pertanyaannya. Karena ibu-ibu ini bisa diberdayakan gitu. Kemudian dari sisi emosional kita bisa jadi lebih dekat gitu. Ikatan kekeluargaan bisa jauh lebih dekat. Sehingga target utama ini ibu-ibu menjadi prioritas utama
Dari situ terus sampai tahun 2014 diberikan permodalan dari pemerintah hingga 1,8 miliar gitu. Itu kalau dihitung ya dari tahun 2008 sampai 2014 itu adalah dana yang disalurkan atau yang diterima oleh pada saat itu oleh UPK, disalurkan kepada masyarakat 1,8 miliar. Saat ini asetnya itu sudah mencapai 10 miliar gitu. 10 miliar itu uang segar ya, artinya bukan dalam bentuk harta tetap, gedung dan sebagainya, bukan. Tapi memang uang yang bisa dengan mudah dicairkan, nah gitu ya. Kenapa kok bisa besar seperti itu kan, gitu pertanyaan. Nah, masih berputar. Ini tadi ya. Yang pertama kita memang konsepnya penyaluran pinjamannya itu kepada kelompok gitu, tidak ke pribadinya. Karena kalau pribadi itu apalagi programnya ada berbau pemerintah gitu kan ya, PNPM kan ada berbau pemerintah, mengembalikannya sangat sulit sekali gitu. Tetapi dengan konsep pemberdayaan tadi dibentuk sebuah kelompok gitu kan ya, ada perjanjiannya, ada pembinaannya, itu bisa mengembalikan gitu, bisa mengembalikan. Dan sekarang pun nama BUMDes atau BUMDesma jadi trending gitu kan ya, jadi hebat karena tadi konsepnya kita beda nih, kita konsepnya pinjamannya itu kepada kelompok gitu. Sehingga saat ini kalau di total dengan gedung gitu, gedung 1,2 itu sudah 11,3 miliar gitu. Dan kemarin di tahun 2022 akhir kita bertransformasi gitu sesuai dengan perintah dari Permen ya Pak. Ketentuan peraturan. Ketentuan peraturan. Kita bertransformasi dengan proses yang sangat panjang, tetapi alhamdulillah proses yang panjang itu membawa berkah gitu kan ya, menjadi sebuah ilmu, sehingga ketika kami sudah bertransformasi ya bisa menjalankan apa yang dicita-citakan oleh pemerintah gitu. Seperti itu mungkin gambaran pertama kaitan dengan BUMDesma Nabia ya, dari awal sampai saat ini gitu. Iya, jadi tadi menarik nih tentang proses transformasinya gitu. Jadi saya tuh sering kali ngobrol gitu ya bapak-bapak di sini ketika survei ke desa, ada beberapa juga desa yang mungkin masih masih rentan gitu, masih nggak mau untuk bertransformasi gitu. Padahal sebenarnya ibarat kata tuh ketika bertransformasi itu memberikan kekuatan hukum yang lebih jelas. Betul, gitu ya. Secara legalitas kita lebih kuat. Kemudian peluang-peluang usaha juga peluang usaha lebih terbuka. Bisa kita tangkap, lebih terbuka. Memang betul. Saya aja sekarang jadi semakin sibuk Bu, karena tadi gitu banyak kunjungan, banyak yang usaha. mengajak kerjasama gitu. Jadi sebetulnya kalau kita artikan secara lebih spesifik gitu kan, lebih pertama pemerintah sudah memberikan modalnya, yang kedua diberikan legalitasnya gitu kan. Yang ketiga tinggal SDM-nya mau tidak gitu. Betul. Nah, ketika bisa menjalankan pengelolaannya, insya Allah ini peluang sangat terbuka sekali gitu. Betul. Bukan hanya di lingkup satu kecamatan, malah kita bisa kerjasama dengan lingkup kabupaten, lingkup provinsi gitu. Nah, justru pemahamannya dulu yang harus dibangun. Betul. Ketika ingin bertransformasi itu. Betul. Sebetulnya. Kalau dulu mungkin hanya bisa mengelolanya dana bergulir, sekarang tuh lebih dibuka tuh jalannya, bisa bikin unit usaha seperti itu ya. Bekerja sama dengan pihak luar dan segala macam. Makanya yang belum transformasi segeralah transformasi. Wah, message-nya udah dari awal nih. Nah, tapi saya penasaran nih Pak, kalau dulu Pak Endang tuh mengelola dana bergulir seperti itu ya, sekarang sudah ada unit usaha lain apa? Oh iya Bu, ini pertanyaan yang menarik dan sangat diharapkan. Kalau dana bergulir itu sudah menjadi program inti unit usaha inti yang sekarang saat ini di sini ada, kami sedang membuat sebuah wadah gitu untuk menampung para UMKM. Para UMKM ini nasabah, dia memiliki produk-produk ya. Seperti ini di depan nih, ini produk-produk nasabah semua nih. Ada kacang garing, tape gabin, ya, permen jahe, kerupuk kulit. Ini adalah produk-produk nasabah saya gitu. Kemudian saya wadahi produk ini di marketplace saat ini tuh. Marketplace-nya Nabiamat
gitu. Nanti Bapak dan Ibu bisa akses ya. Gitu. Di sana Bisa banyak belanja bisa belanja gitu ya. Bisa belanja di sana. Kemudian transaksinya juga sudah bisa bayar virtual account dan sebagainya gitu ya. Jadi kami sudah membuat sebuah peluang usaha baru gitu untuk menampung produk-produk nasabah. Kita pasarkan di marketplace. Itu satu. Kemudian yang kedua juga unit usaha di jaringan internet. Gitu. Nah, di Nabia ini bermitra dengan salah satu PT gitu ya. Kemarin itu Bali Cahaya Putra, pengadaan jaringan internet Iconet gitu. Jadi kami memanfaatkan potensi lokal seperti teknisi dari lokal gitu kan ya, kemudian salesnya juga warga lokal, kaitan dengan pemasangan jaringan internet. Jadi sebetulnya peluang-peluang usaha ini bermunculan gitu ketika kita sudah bertransformasi. Samping itu juga saat ini kemarin itu baru MOU ya, MOU kaitan dengan pengadaan ATK di sekolah gitu, kemudian ATK ke desa gitu. Jadi kita suplai ATK-nya, bayarnya per termin, oke, tapi kita MOU dulu. Artinya peluang-peluang usaha ini bisa tercipta dengan tadi bertransformasi. Itu kuncinya. Tuh, jadi udah ada bidang usaha ada di finance, ada di perdagangan gitu ya, ada di jasa juga gitu. Jadi sangat banyak sekali peluangnya. Nah, ini mungkin pertanyaan selanjutnya nih ke Pak Andri. Saya penasaran nih Pak, karena Bapak juga posisinya juga menjabat sebagai kepala bidang, pasti tahu lah ya lika-likunya seperti apa di Sukabumi. Bagaimana sih Pak setelah PP 11 tahun 2021 ini muncul begitu ya, proses lika-liku penerapannya gitu kan, pastilah tidak banyak semuanya menerima ya. Betul, pasti ada pro kontra. Ini bagaimana nih Pak Andri? Oke, terima kasih. Alhamdulillah kalau di Sukabumi sebetulnya kita sama-sama mengkaji dulu aturan-aturan yang terbit dari mulai pusat, provinsi sampai ke daerah. Jadi kita sama-sama kaji dulu dan pisahkan dulu BUMDes seperti apa, BUMDesma seperti apa, dan BUMDesma LKD seperti apa. Karena emang kalau saya lihat di peraturan yang ada, BUMDes diatur tersendiri oleh Permendes nomor 4 tahun 2015. Sehingga kita tidak bisa menggunakan aturan ini untuk yang transformasi gitu. Nah, pisahkan dulu BUMDes dengan aturan yang ini. Selanjutnya kita juga mengenal ada BUMDesma kawasan. Nah, itu diatur oleh Permendes nomor 5 tahun 2016. Nah, ini pun tidak bisa kita pakai untuk aturan yang BUMDesma transformasi. Dan terakhir kemarin ada PP 11 dari turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, dan kita runtut dari mulai Undang-Undang Cipta Kerja, PP, ternyata di sana memang perlu harmonisasi aturan. Tidak bisa kita hanya kepada PP 11 saja. Ketika mentransformasikan, karena emang kalau di PP 11 itu, di pasal 73 itu, perintah kepada UPK saja itu. Tapi ternyata setelah dikaji, di pasal 73 ayat 2-nya ada perintah kepada daerah, kepada UPK, kepada para kepala desa dan camat gitu. Nah, jarang biasanya orang melihat aturan itu secara utuh. Jadi tidak dibaca dulu secara menyeluruh. Nah, setelah kita mendapatkan pasal 73 ayat 2, nah disitulah peluang bagaimana kita bisa memerintahkan desa untuk penyertaan modal, karena itu sudah menjadi bagian daripada tugas perbantuan, tugas yang diserahkan kepada daerah dan kepada desa gitu, dalam rangka pemulihan ekonomi di perdesaan. Nah, ini semua kita ramu sehingga kita sama-sama harmonisasi dulu sebelum kita masuk ke Permendes nomor 15 tentang bagaimana transformasi UPK DBM menjadi BUMDesma. Nah, kita harmonisasi dengan Permendagri 96 tahun 2017 di mana di sana disebutkan kerjasama desa itu ada 2.
kerjasama desa dengan desa lain, dan kerjasama desa dengan pihak ketiga. Betul. Nah, di pasal 15 adalah bagian pintu masuk. Ketika desa bekerja sama dengan UPK untuk membentuk BUMDesma. Nah, itu yang kita tekankan ke teman-teman para kepala desa, termasuk teman-teman UPK waktu itu, sehingga pemahaman mereka itu sama. Gitu. Baik. Jadi pisahkan dulu mana BUMDes yang reguler, mana BUMDesma kawasan, perpedesaan, mana yang BUMDesma LKD atau yang transformasi gitu. Jadi kami di Kabupaten Sukabumi mengkaji dulu, setelah mengkaji mengharmonisasi peraturan, karena tidak semua peraturan bisa kita adopt secara menyeluruh gitu. Jadi ada hal yang tentunya menjadi pintu masuk, dan ini tidak menyalahi aturan. Itu mungkin kalau di Sukabumi, dan alhamdulillah secara penyadaran diri, karena ini bagian daripada penugasan dari pemerintah pusat, ya, yang disampaikan kepada kita di daerah, kita sosialisasikan kepada para kepala desa. Ini bukan keinginan UPK untuk penyertaan modal, gitu kan? Tapi teman-teman di desa justru ketika penyertaan modal mereka sudah berkontribusi dalam hal pemulihan ekonomi di pedesaan, gitu. Jadi kita yakinkan ke sana, dan alhamdulillah di Permendes nomor 8 tahun 2022 ini kemarin muncul yang salah satunya prioritas dana desa itu adalah untuk pemulihan ekonomi di pedesaan, gitu. Jadi secara faktual sinkron apa yang kita kaji dan yang kita implementasikan, gitu. Dan termasuk juga kami pun terus terang mengikuti beberapa agenda yang sedianya bisa menjadi masukan dari yang lain, meskipun itu tadi dengan pemahaman yang berbeda-beda. Karena setiap kabupaten kota pasti penjabarannya akan berbeda-beda gitu. Betul. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan terkait dengan transformasi di Kabupaten Sukabumi. Dan terakhir, saya harmonisasi dengan Permendagri 20 tahun 2018, di mana desa bisa merencanakan, bisa menganggarkan untuk penyertaan modal desanya. Sehingga tidak ada kesulitan ketika desa menyertakan modal dalam APBDes-nya, sudah tepat gitu waktunya. Betul. Jadi pas kenapa kita tidak buru-buru transformasi teman-teman UPK menjadi BUMDesa bersama LKD waktu itu, saya menunggu beberapa aturan yang sedianya ini tepat. Jangan sampai pas begitu kita sosialisasi, desa bingung kapan kita harus penyertaan modal. Nah, kalau disinkronkan atau diharmonisasi dengan aturan yang lain, tentunya tidak ada lagi alasan desa untuk memasuki PP 11 pasal 2-nya, pasal 73 ayat 2-nya gitu. Itu yang kemarin kita lakukan di Kabupaten Sukabumi, dan mungkin juga untuk kabupaten kota yang lain yang belum transformasi, insya Allah secara aturan sudah sangat clear, sudah clear, tidak ada lagi istilah tidak ada dasar yang kuat gitu. Jadi kalau melihat regulasi yang ada, tinggal diharmonisasi saja, insya Allah semua clear lah. Itu yang dilaksanakan di Kabupaten Sukabumi, dan alhamdulillah sekarang sudah 31 kecamatan ya yang bertransformasi, dan diamanatkan juga oleh Permendes nomor 15 itu terkait dengan beberapa UPK yang belum bisa transformasi, itu kan harus disehatkan dulu. Intinya adalah tentang menyinkronisasi dulu, gitu ya Pak ya. Menyinkronisasi, lalu bersosialisasi juga, gitu, memberikan pemahaman kepada kepala desanya terutamanya, begitu. Nah, tapi dalam perjalanannya adakah Pak penolakan begitu ya dari pada para PNPM-nya sendiri gitu? Bukan dari kepala desanya, ada nggak tuh Pak? Kalau dari UPK-nya tidak ada sebetulnya. Karena kalau di Sukabumi itu diberikan pemahaman sebetulnya. Kita sudah dari awal justru membahas ini dengan teman-teman
Jadi justru terbalik kalau di Sukabumi. Jadi yang menginginkan transformasi ini justru dari teman-teman UPK. Kita aktif, Bu. Jadi aktif. Kita punya ada asosiasi, forum, gitu ya, asosiasi yang gitu. menaungi per bulan itu ada rakor di tingkat kabupaten. Begitu. Jadi justru mereka ini selalu mengundang kami DPMD. Gitu. Jadi minta arahan, ini seperti apa kebijakannya. Jadi kita diskusi di sana panjang lebar. Justru yang menjadi perdebatan itu dengan justru para kepala desa. Begitu, baik. Kalau di Sukabumi dengan UPK nggak ada satupun yang yang agak ini gitu ya, nggak ada. Baik, berarti tadi mungkin itu ya gunanya memiliki asosiasi, perkumpulan, sehingga terupdate dengan informasi. Nah, begitu kebijakan pun bisa tersampaikan. Sehingga para tadi pengelola dana bergulir melek akan informasi, begitu ya, malah yang lebih dulu menginformasikan nih kepada kabupaten kota, gitu ya. Lalu kabupaten kotanya, PNPM-nya sudah kompak seperti itu, tinggal bagaimana mendorong kepala desanya gitu. Karena kalau kepala desanya nggak memiliki pemahaman yang sama, mungkin akan jadi terhambat juga bagi teman-teman PMPM ini begitu. Nah, tadi menarik nih. Tadi di awal sudah diceritakan bahwa banyak sekali sebenarnya manfaat dari ketika PMPM ini bertransformasi dari yang awalnya mungkin hanya mengelola dana bergulir, simpan pinjam dan segala macam, bisa meluas nih unit usahanya. Nah, tapi saya penasaran sebenarnya Pak, apa sih sebenarnya yang menjadi motivasi terutama nih Pak Endang gitu ya, selaku Direktur Bumdesma mau bertransformasi? Karena kan bisa jadi, saya paham lah gitu, ada banyak kecurigaan di luar sana begitu ya, para pengelola dana bergulir, karena kan maksudnya dana bergulir ini sudah lama. Begitu ya, dan tidak mudah nih mengelola kelompok-kelompoknya. Terus tiba-tiba muncul jujuk Bumdesma ini makhluk apa nih, gitu kan? Pasti kita juga bertanya-tanya gitu. Tapi apa sih sebenarnya motivasi terdalamnya sehingga kayak jalan paling tepat nih untuk bertransformasi, mengikuti amanat dari pemerintah begitu. Apa sih motivasinya tuh seperti apa, Pak? Ya. Baik, yang pertama memang ini sebuah badan hukum yang dicari oleh UPK awalnya itu gitu. Jadi UPK kan kalau di Sukabumi UPK itu UPK dari awal sampai dengan terakhir kemarin 2021-22 ya, itu masih UPK gitu. Kalau yang lain kan ada yang berubah jadi PBH dan lain sebagainya kan gitu. Nah, kalau di Sukabumi dia mengkaji gitu. Ternyata setelah dikaji muncul aturan itu ada BUMDes bersama gitu, atau Bumdesma gitu ya. Inilah aturan yang cocok untuk UPK ini gitu. Jadi sehingga kami ingin meyakinkan bahwa pilihan ini adalah pilihan yang tepat gitu. Dan sudah dibuktikan baru ya. Kemarin kita juga launching di kabupaten. Alhamdulillah kemarin kita sudah launching di Kabupaten Sukabumi, dihadiri Pak Bupati juga, dan alhamdulillah dari provinsi ini yang selalu memotivasi kita bersama, Pak Firman, ada Pak Ucu, dan kita buktikan bahwa dengan transformasi di Kabupaten Sukabumi ini bukan hanya dibentuk saja, bukan hanya terbentuk saja gitu. Jadi kami ingin landing lah bahasa ininya. Jadi percuma kalau dibentuk hanya diam saja gitu. Nah, tentunya ini pun kami semangati kepada teman-teman, buat apa kalian kalau hanya sekedar berubah baju atau ganti baju ataupun berubah nama, tapi buktikan hari ini pemerintah sudah sangat support sekali terhadap pengembangan dana bergulir ini. Kenapa tidak? Tadi yang sudah disebutkan, yang awalnya kita dibingungkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang notabene banyak berbicara apa dasar hukumnya UPK melaksanakan perguliran. Selanjutnya juga ini kalau tadi berbicara bahasa makhluk apa ini bisa melaksanakan gitu kan, pembinaan kepada kelompok gitu kan. Dan ditambah juga kita juga sering dibingungkan pada saat mereka ini apa yang bisa kita bina ketika ketidakberhasilannya gitu. Nah, ini nggak ada dasar yang kuat. Nah, makanya bagi semua di Kabupaten Sukabumi ini
Justru ketika ada PP 11 itu, kita peluang itu jadikan momen yang sama-sama yang tepat. Meskipun kami pun di Kabupaten Sukabumi terus terang saja bukan berdebat lah, tapi berdiskusi bersama gitu melalui WA group ataupun melalui pertemuan yang ada yang dilaksanakan di tingkat kabupaten. Banyak sekali pro kontra. Terus kita kalau di Sukabumi alhamdulillah Bu ya, kita nih responsif apa yang isu-isu gitu kan, kemudian informasi-informasi dari Kemendes gitu kan, dari provinsi kita cepat tanggap. Seperti kemarin di akhir tahun itu launching dari Kemendes itu pembukuan BUMDes ya. Kita langsung sikapi gitu kan, kita pelajari. Termasuk ini beliau adalah pembuat aplikasi. Jadi kalau di Kabupaten Sukabumi itu pas kemarin transformasi harus direview oleh inspektorat. Kalau kami sudah tersaji dalam aplikasi si Kompak. Sudah tersusun begitu. Iya gitu. Jadi pas begitu diminta itu tinggal klik saja gitu. Jadi kebetulan idenya dulu dari saya, beliau yang membuatkan aplikasinya gitu. Jadi dia sebagai direktur, sebagai IT juga pembuat aplikasi gitu. Juga. Nah, ini ada 3 yang sudah diciptakan aplikasi si Clean Shelter ya. Yang pertama bagaimana di pengelolaan dana bergulir itu bisa tepat waktu gitu. Jadi membuat aplikasi yang notabene bisa memberikan informasi kepada kelompok tersebut pada saat habis waktu atau harus setor melalui SMS ya dulu. Kalau sekarang sudah WhatsApp mungkin, jadi SMS gateway lah mungkin. Yang kedua kemarin itu pada saat program selesai di tahun 2015, secara otomatis kita direpotkan. Ini harus ke siapa pelaporan? Dan ketika perubahan-perubahan di birokrasi atau di kita di Kabupaten Sukabumi, khususnya di DPMD Kabupaten Sukabumi, ini siapa ibunya gitu kan, UPK ini siapa bapaknya gitu kan. Jadi, nah untuk itu maka kita berpikir bagaimana mereka tetap melaporkan apa yang dilaksanakan di lapangan atau melaksanakan perguliran dalam sebuah sistem gitu. Nah, termasuk juga rekomendasi di mana mereka bisa mengevaluasi diri. Ketika 1 bulannya itu tidak tercapai sesuai dengan target, ada rekomendasi yang secara aplikasi disampaikan, ini loh yang harus diperbaiki gitu. Jadi si aplikasi itu bukan hanya sekedar memuat pembukuan atau pelaporan saja, tapi memberikan rekomendasi apa yang harus dilakukan, perbaikannya di manajemen pengelolaannya atau di kelembagaannya atau di pengelola keuangannya gitu. Nah gitu Bu. Jadi memang evaluasi kita tiap bulan gitu. Jadi seorang direktur nih tentunya itu dituntut wajib bisa baca laporan. Betul. Kalau tidak bisa baca laporan itu saya jamin BUMDesmanya tidak akan berhasil gitu. Karena kuncinya gitu ya, meskipun misalkan direktur tidak bisa pembukuan atau apa, minimal itu bisa baca laporan gitu. Karena harus tahu nih bulan ini tercapai tidak kan targetnya gitu, biayanya berapa gitu. Kenapa sih tadi di awal Ibu mengatakan bahwa kita bisa mencapai 2 miliar gitu dengan biaya yang sangat minim sekali gitu. Itu ada formulanya gitu. Ada formulanya. Formulanya apa gitu kan? 25% biaya operasional itu dari pendapatan kotor itu harus dipenuhi. Kalau lebih nanti akan dikategorikan ada beberapa kategori gitu. Pasak daripada tiang. Betul. Honor juga itu ada persentasenya. Itu maksimal dari 15%. Ini sebetulnya formulanya. Honor 15%, total keseluruhan biaya operasional itu 25%. Itu dijamin pasti
pasti berhasil. Betul. Gitu. Makanya tadi laba bersihnya gede banget. Iya, gitu. Dari 2M laba bersihnya 1,7 itu kan. Makanya kalau di besar sekali. si kompak itu kelihatan siapa harus berbuat apa. Nah, Betul. gitu. Itu Itu. kelihatan, Bu. Jadi Dan bisa kesehatan saling ini nggak Pak? Saling memberikan rekomendasi gitu Iya, bisa. iya. Begitu. Ada. Di grup kita sampaikan. ada, kita selalu sampaikan. Jadi bulan ini loh rekomendasi teman-teman yang harus diperbaiki gitu kan. Jadi mereka pun tidak monoton, pembinaannya ke kecamatan ini gini, ke kecamatan ini pasti berbeda Betul. perlakuannya, ini ke SDM-nya atau ke ke manajemennya gitu. Betul. Nah, jadi alhamdulillah itu sudah berjalan ya. Ya, sudah Kita pun berjalan. dibantu oleh Kominfo sebetulnya untuk membangun sistem itu. Ya gunanya itu tadi, jangan sampai dana yang diberikan oleh pemerintah pusat itu hilang begitu entah saja. kemana Betul. gitu. Kita Catatannya yang buktikan, tidak Bapak. jelas Ya. mungkin ya. Nah ini yang saya penasaran nih. Saya kan juga baca-baca sebelum saya ngobrol gitu ya. Saya baca-baca profil Pak Andri, profil Ya. Pak Endang gitu ya. Pak Andri ini banyak sekali juga inovasinya gitu ya. Termasuk mungkin tadi si kompak. Ya, si gitu kompak. Nah mungkin Pak Andri bisa cerita nggak inovasi-inovasi apa sebenarnya yang Pak Andri usung begitu ya, yang dalam hal ini membantu atau mendorong proses transformasi. Kalau tadi saya sudah dapat satu Yeah. si kompak itu menurut saya luar biasa gitu Yeah. karena uang segitu banyak tuh harus catatannya benar, Catatannya. lalu harus ada rekomendasinya ketika misalnya si PNPM ini kinerjanya jelek, berarti apa, harus seperti apa, itu sudah luar biasa. Nah cuma saya pengen tahu lebih lanjut nih, inovasi dari Pak Andri apa saja selain si kompak. Kalau saya itu kan berbicara ASN ya, pasti Betul. akan taat aturan gitu. Jadi tentunya ketika saya berinovasi harus ada dasar yang kuat. Betul. Nah, berbeda dengan teman-teman Bumdesma gitu kan. Kalau saya secara pribadi, kenapa mendorong marketplace gitu kan? Kemarin kita juga dengan teman-teman Diskominfo sudah berkomunikasi. Kita ingin ada sebuah gebrakan di Kabupaten Sukabumi dalam rangka pemulihan ekonomi perdesaan ini, bukan hanya sekedar kita bisa berjualan gitu, tapi bagaimana si produk UMKM-nya ini pun bisa ada NIB-nya, ada PIRT-nya, ada halalnya. Dan kemarin kita koordinasikan dengan teman-teman dinas yang lain. Jadi kalau kami di birokrasi atau di ASN lebih inovasinya kolaborasi dengan dinas-dinas pengampu gitu. Betul. Jadi tidak kelihatan kalau PNS itu gitu kan inovasinya. Beda dengan teman-teman yang Bumdesma membuat marketplace-nya langsung Nabi Ahmad gitu kan. Pas begitu online dia bangun sendiri dan itu kepuasannya luar biasa. Betul. Jadi inovasinya dia buat sendiri dan langsung dimanfaatkan dan menghasilkan. Nah itu yang dilakukan oleh Nabi Ahmad kemarin setelah dibawa jalan-jalan oleh teman-teman dari provinsi ini. Itu juga semangatnya sebetulnya. Makanya harus banyak jalan-jalan kelihatannya biar sebuah pesan sponsor. harus banyak jalan-jalan. Nah, kalau kami di ASN itu lebih berkoordinasi dengan dinas pengampu yang notabene untuk melancarkan teman-teman justru ketika teman-teman meminta fasilitasi ingin jadi PT LKM gitu kan. Kita harus lebih tahu nanti dengan siapa harus berkoordinasi dengan OJK. Betul. Nah, termasuk juga kami dengan ketika marketplace ini dibuat atau teman-teman ada unit usaha IT, ini dinas pengampunya siapa yang nanti bisa memfasilitasi gitu. Betul. Nah, kamilah DPMD atau menjadi mediator. memediator itu Betul. sehingga pentaheliknya dapat gitu. Betul. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri. Betul. Ada dinas pengampu yang lain yang insya Allah ketika dikolaborasikan, dikoordinasikan, mereka pun akan membantu. Nah itu mungkin inovasinya yang lebih
secara spesifik kita lakukan di tingkat kabupaten. Ditambah juga kan kalau ASN itu sudah tupoksi ya, lebih kepada tupoksi gitu. Tapi ketika tupoksinya itu tidak ada sentuhan inovasi atau standar saja menjalankan, ya biasa-biasa saja gitu. Jadi meskipun itu tupoksi, tapi kita lakukan dengan ketulusan, niatnya ingin membantu, memfasilitasi agar jangan sampai ada bahasa bumdesmanya tidak sehat. Betul. Sayang gitu. Kita capek-capek sudah bentuk, kita capek-capek berproses. Proses transformasi. Sayang. Nah, itu makanya harapan kami semua. Jadi ketika bertransformasi ini ke depan, terus selalu ada perubahan. Ada perubahan, ada inovasi, ada hal-hal yang nanti sesuai dengan kewenangan kami bantu gitu. Sehingga mereka pun terus bertambah asetnya dan bisa menjalankan unit usaha yang lainnya. Betul. Dan jadi tidak cukup inovasi saja mungkin, betul, tapi kolaborasi itu juga. yang harus justru terus dibangun gitu. Kalau tadi si kompak tadi yang mengelola siapa berarti? Yang mengelola tetap teman-teman Bumdesma masing-masing adminnya. Ya, kemarin kan masih si kompak ya. Si kompak itu ada laporan UPK dan sekarang sudah ada update terbaru nih. Jadi sesuai dengan Kepmendes 136 tahun 2022 kita update juga. Ini update laporan Bumdesma untuk laporan Bumdesmanya. Jadi saya tidak repot-repot nih ngecek Bumdesma ini seperti apa perkembangannya dalam 1 bulan. Betul. Jadi kelihatan Bu nanti laba ruginya gitu kan ya, kemudian perubahan ekuitasnya gitu itu kelihatan. Jadi tinggal pilih kecamatan klik tampil. Jadi aset awal berapa pada saat transformasi sekarang sudah jadi berapa gitu. Jadi sebenarnya si kompak ini bukan memudahkan Bumdesma saja, tapi memudahkan OPD untuk nge-cross check nih performance bagaimana, mana yang harus diberi intervensi lebih, gitu. mana yang harus diapresiasi gitu mana ya. yang harus diinpus, mana yang harus mungkin mana yang harus dikasih boosternya tingkat 3 yang mana gitu, yang mungkin cuman diingetin aja itu bisa terlihat dari situ ya. Kebetulan itu inovasi kami dan yang mengimplementasikan justru beliaunya gitu, karena dia yang lebih tahu secara teknis gitu. Kalau pesan saya dipertahankan Pak, karena itu bagus banget. Karena maksudnya dana sebegitu banyaknya, menurut saya bahaya sekali kalau tidak ada pelaporannya, tidak ada alat ukurnya, keberhasilannya seperti apa, lalu sudah sampai rekomendasi loh gitu. Kita bisa mengidentifikasi ketika Bumdesnya tidak berhasil, harus ada rekomendasi yang keluar itu. Dan alhamdulillah kemarin kita yakinkan ke pimpinan waktu itu, ke Pak Bupati ya. Pak Bupati sendiri berani menanamkan investasinya justru melalui penyertaan modal daerah kepada Bumdesma. Ya, itu sudah alhamdulillah itu sudah tertuang dan sudah tertuang di RPJMD-nya sebagai visi misi beliau dalam rangka penanggulangan kemiskinan, dan termasuk juga kita sekarang ditugasi lagi untuk pengendalian inflasi di desa gitu kan. Betul. Yang pertama untuk pemulihan ekonomi di perdesaan, dan sekarang pun ada penanganan inflasi di desa. Nah, alhamdulillah Pak Bupati kemarin memberikan penyertaan modal secara hibah ke Bumdesma yang dianggap butuh support gitu. Support. Jadi kelihatan tadi Bu dari pelaporan yang kompak. Nah, itu dari evaluasi si kompak. Begitu. Jadi ada tindak lanjut begitu ya. Ada tindak lanjut. Betul. Jadi tidak hanya mereka saja yang harus yang melakukan penginputan, tapi pun tugas kami di tingkat kabupaten ada gitu. Apa yang harus dibantu oleh kitanya. Betul. Jadi, karena kan kalau kita istilahnya memberikan intervensi tapi tidak jelas tolak ukurnya juga, outputnya tidak jelas ya. Betul ya, programnya tidak jelas, jadi asal tembak saja belum tentu
desanya butuh atau Ya, tiba-tiba desanya memang mau bekerja dengan baik. Tapi kalau sudah ada tadi laporannya, ada, itu jelas ukurannya jelas begitu. Alhamdulillah yang kemarin disupport pun sekarang peningkatannya alhamdulillah gitu dalam waktu dekat sudah kelihatan di aplikasi itu gitu. Iya, jadi dipertahankan Pak. Itu si kompaknya, dan mungkin saran saya di sini. Tadi kan si kompak itu berarti sebuah karya ya. Jadi zaman sekarang tuh agak ribet nih Pak kalau misalnya tidak ada perlindungan hukum seperti haki. Ya. Nah mungkin ketika nanti sudah berjalan setahun atau setengah tahun ini, mungkin bisa diurus hakinya seperti itu. Jadi ada hak kekayaan intelektual terhadap kompak itu. Jadi kalau misalnya ada tiba-tiba misalnya dari kabupaten lain diklaim, itu Bapak sudah punya kekuatan hukumnya seperti itu. Mungkin saran sedikit dari MC biar makin ajak nih si kompaknya. Nah, sebenarnya kita sudah sampai ke akhir perbincangan kita. Tapi yang ingin saya highlight sebenarnya adalah tadi saya sungguh impress gitu ya dengan cerita Pak Endang, cerita perjuangan Pak Andri juga gitu ya, menemani proses perjalanan transformasi di Kabupaten Sukabumi, di mana saya tahu benar tidak mudah begitu. Dan ternyata di Sukabumi ini mulai dari LKD-nya inisiatif, peka akan informasi, ngobrol juga ke DPMD-nya, DPMD-nya juga nggak diem aja, DPMD-nya bersama-sama untuk ngerangkul desanya, ngerangkul bupati dan segala macam gitu. Nah, tapi mirisnya Bapak-bapak di sini harus mengetahui bahwa baru 45% nih transformasi di Jawa Barat. Betul. PR kita masih sangat banyak, berarti ada sekitar 75 sekitar segitulah ya. Nah, masih 45% yang baru bertransformasi dan sisanya belum. Nah, yang ingin saya tanyakan terakhir kalinya adalah tips and trick nih dari Pak Endang. Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan para LKD ini gitu ya untuk bertransformasi? Apakah mindsetnya dulu diubah? UPK gitu ya, UPK-nya tadi itu apa sih tips and triknya untuk mau gitu. Tadi kan sebenarnya sudah diceritakan yang manfaatnya banyak sekali. Yang tadinya tidak jelas badan hukumnya ada badan hukumnya, tidak jelas bapak ibunya siapa, punya bapak ibunya. Istilahnya kalau kita sakit tuh bisa mengadu kepada siapa. Kalau dulu kan Kemendagri bukan, Kemendes juga bukan gitu. Kalau sekarang sudah jelas bapak ibunya siapa. Nah mungkin karena Pak Endang istilahnya orang yang mengalami langsung nih, mungkin para sobat desa yang juga sekarang masih bingung transformasi enggak. Kalau saya ngomong nggak percaya nanti Pak. Kalau Pak Endang yang ngomong yang sudah menjalani, oh iya betul juga ya gitu. Nah mungkin apa nih tips and triknya Pak? Jadi kalau dari saya sih jangan tunggu lama-lama lagi Bu gitu. Jadi saat ini mulai untuk bersiap atau kalau yang udah siap ya lanjut ke transformasi gitu. Bila memang membutuhkan konsultasi ataupun bimbingan, ya mungkin saya juga bisa share gitu Bu. Ya kaitan dengan persiapan seperti apa sih gitu kan ya yang harus disiapkan untuk bertransformasi gitu ya. Kami siap bantu gitu. Karena saya ini jangan hanya berguna untuk di lingkungan saja Bu, di lingkungan Nagrag maksudnya atau Sukabumi. Saya juga ingin berguna untuk yang lainnya gitu. Saya ingin berbagi sebetulnya gitu. Karena apa? Karena saya udah merasakan sendiri manfaatnya sudah bertransformasi gitu ya. Peluang-peluang usaha itu tercipta Bu gitu ya. Banyak sekali orang yang ingin bekerja sama dengan saya gitu. Kemarin aja nelpon ini minta janjian ketemu dengan saya gitu. Sementara saya masih banyak kegiatan di luar. Artinya ketika kita udah bertransformasi ya, peluang usaha itu banyak sekali gitu ya untuk mengembangkan daerahnya lah gitu ya. Itu jadi kalau menurut saya jangan tunggu apalagi sih semuanya sudah siap gitu. Betul. Sudah clear lah. Aturan sudah sangat jelas. Dan kalau dari saya mungkin sedikit saja ya bagi desa-desanya mungkin terutama ini bagi desa-desa. Karena goalnya membangun dan memberdayakan desa itu adalah menghasilkan PADes. Betul. Ya. Betul. Jadi sangat sayang sekali kalau hari ini regulasi terkait dengan kerjasama desa ini tidak kita optimalkan. Betul. Gitu. Ya, karena ini adalah pintu masuk. Bagaimana kita bisa mengembangkan mau kerjasama desa dengan desa lain ataupun kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, ini menjadi bagian penting bagaimana kita membangun dan memberdayakan desa.
Jadi kalau hanya infrastruktur ataupun hanya berpikirannya melayani masyarakat yang jangka pendek, yang gitu jangka ya. pendek itu punten-punten, jadi artinya tidak akan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 gitu. Karena kan amanat Undang-Undang Nomor 6 itu punya cita-cita. Cita-citanya desanya harus maju, desa harus mandiri, desa harus kuat, dan desa harus demokratis. Betul. Gitu. Jadi ini semua adalah bagian membangun desa. Dalam rangka kerjasama BUMDes, BUMDesma. Ini amanat yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6, di mana goalnya sebuah membangun dan memberdayakan desa, yaitu tadi ketika kerjasama dengan UPK atau dengan BUMDesma bisa menghasilkan PADes, kenapa tidak gitu? Betul. Nah, karena bukan tidak mungkin yang namanya program dana desa, dulu PNPM pun berakhir gitu kan, dana desa pun mungkin saja gitu. Tapi ketika desanya menghasilkan PADes, insya Allah lah. Betul. Desa tersebut yaitu tadi sesuai dengan amanat undang-undang. Gitu. Desanya mandiri, desanya kuat gitu. Itu saja mungkin trik yang kita lakukan, yang artinya semua jangan takut lah. Jangan takut dengan perubahan. Tentunya. Semua kebijakan selalu kita update bersama atau kita kaji bersama. Ketika ada perbedaan, mari kita harmonisasi. Betul. Jangan jadi perbedaan ini malah justru jadi malapetaka untuk kita. Gitu. Betul. Harmonisasi saja. Ini ada Permendes, ini ada Permendagri gitu. Jangan kaku terhadap peraturan-peraturan, dan kita pun bisa mengeluarkan peraturan di daerah dalam bentuk Perbu untuk menanggapi itu, untuk mengharmonisasi dua peraturan tersebut. Gitu. Betul. Nah, alhamdulillah kami mungkin tadi selain si kompak, inovasinya itu tadi ada Perbu Peraturan Bupati nomor 39 yang terbaru itu perubahan dari Perbu 79 di mana kami sudah siapkan di bagaimana melestarikan programnya dan bagaimana mengembangkan program ini ke depan gitu. Jadi slot ini sebetulnya sudah kami siapkan. Jadi ketika UPK bertransformasi ke BUMDesa bersama, ada di zona pengembangan nanti. Ya, di zona pengembangan ini ada yang unit ini, unit ini gitu. Jadi saya setuju banget. Tadi Pak Andri sempat menyinggung hal ini sebenarnya upaya pembangunan desa. Betul. Seperti itu ya. PADes, lalu saya tuh sudah nyata tapi lupa ininya gitu ya, bahwa ternyata tuh bukan hanya tentang revenue, bukan hanya tentang laba bersih. Tapi saya kaget banget nih Pak, BUMDesma Nabia ini penyerapan tenaga kerja itu 1.000 orang loh. 1.264 orang yang dari video profile saya lihat yang ini sungguh luar biasa. Maksudnya ini apalagi kalau bukan tentang kesejahteraan desa, bukan lagi tentang ini milik siapa, tapi ini tentang desa gitu. Karena tidak hanya berhenti kepada material, keuntungan dan segala macam, juga tentang penyerapan tenaga kerja. Gitu. Mensejahterakan. Betul, mensejahterakan desa. Nah, kalau tadi mungkin sudah tips and trick begitu ya dari Pak Endang, dari Pak Andri, mungkin ada closing statement nggak? Sebelum nanti saya tutup perbincangan kita hari ini, mungkin ada closing statement dulu dari Pak Andri dulu mungkin. Jangan pernah sendiri. Kita ada pemerintah kabupaten, di atasnya ada pemerintah provinsi, dan tentunya juga ada pemerintah pusat. Semua bisa kita kolaborasikan. Ini semua insya Allah menjadi bagian daripada menjadi bagian dari pengembangan baik itu desa, karena di desa itu terdiri dari 3 lembaga yang diakui oleh undang-undang. Ada lembaga pemerintahan, ada lembaga kemasyarakatan, dan ada lembaga ekonomi. Nah, lembaga ekonomi inilah yang menjadi bagian. Kalau di pusat itu BUMN-nya. Betul. Nah, ini kita BUMDes. BUMDes-nya. Sehingga 3 elemen ini kalau tidak sama-sama maju,
Ya nggak bisa. Nggak bisa gitu. Tetap di sebuah desa ini semua harus berjalan, jangan sampai tadi dibentuk cicing. Gitu. Betul. Jadi harapan saya semua, kita pun ada pemerintah provinsi, pemerintah pusat, juga mudah-mudahan ke depan mereka dengan kepercayaannya bisa meng-hire lagi programnya ataupun dukungan penganggaran untuk kita semua. Jadi insya Allah kita sama-sama bisa melaksanakan program ini secara efisien dan efektif. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan dari kami Kabupaten Sukabumi. Mungkin ada tambahan Pak Nang? Statementnya. Kalau dari saya sih selaku pengelola dana bergulir UKK, sekarang jadi Bumdesma, yang belum nih, untuk yang belum bertransformasi gitu ya, ayo kita bertransformasi gitu ya, karena peluang usaha di depan tuh udah menunggu gitu, jangan ditunggu lagi gitu. Kemudian yang keduanya, kalau tadi kan ayo bertransformasi, sekarang ayo belanja di Nabi Ahmad. Betul, ayo belanja di Nabi Ahmad. Ya itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Andri, Pak Endang juga. Mungkin tadi Pak Andri sama Pak Endang sudah closing statement, saya juga pengen ya, juga pengen gitu. Jadi kalau dari perbincangan tadi sih yang saya lihat adalah tadi jangan diem aja, jangan nggak ngobrol, harus ngobrol. Kalau nggak ngerti, kalau takut ngobrol. Tadi betul. Pak Endang sudah membuka pintunya, kalau butuh bantuan, butuh ngobrol, saya mau kok bantu gitu. Jadi tinggal main ke Sukabumi, ngobrol sama Pak Endang seperti apa sih lika-likunya, seperti itu ya. Jadi banyakin ngobrol. Terus juga saya juga ngelihatnya kalau Sukabumi berhasil ini karena semua lininya itu nggak main sendirian. Betul. Gitu. Nggak yang ini ke sini, tapi semuanya tuh sama-sama bareng-bareng gitu. Mulai dari tadi LKD-nya paham akan informasinya, melek, mengerti, oh posisinya tuh seperti ini. Betul. Kita harus punya nih badan hukumnya tuh mau jadi apa sih, seperti itu kan harus punya kesadaran ya Pak ya. Betul. Nah tidak berhenti di situ tapi ngajak ngobrol OPD-nya juga tidak diam saja. Oh oke, ada problema seperti ini, fenomena seperti ini, kita harus bantu support apa nih? Oke, dorong kepala desanya mau dan gerak sama-sama. Jadi kalau misalnya semuanya sudah bergerak sama-sama, sesuatu yang rasanya nggak mungkin itu rasanya pasti mungkin, jadi mudah ya Pak ya. Betul. Mudah. Begitu. Jadi rekan-rekan sobat desa di sini hari ini luar biasa semangatnya ya, ngobrol-ngobrol kita nggak kerasa mungkin sudah lebih dari 30 menit tapi luar biasa, saya mendapatkan banyak banget inspirasi. Pak Andri, Pak Endang, terima kasih. Semakin sukses Bumdesma Nabia, semakin sukses juga untuk transformasi LKD dan LKD ke Bumdesmanya di Sukabumi. Dan tadi tidak tukcing, bentuk cicing tapi harus ada perkembangannya. Ditunggu nih update-update selanjutnya. Mungkin nanti nggak cuman Pak Endang doang yang kesini, ada 10 dari Ketua Bumdesma Sukabumi, kan luar biasa begitu ya. Baik rekan-rekan sobat berdesa, untuk perbincangan kita hari ini sampai di sini saja. Semoga perbincangan kita hari ini dapat banyak manfaatnya buat teman-teman semua, dan sampai bertemu di ngobrol-ngobrol selanjutnya di podcast Segala Desa. Dadah. Salam berdesa. Salam berdesa.